Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wahabiin nasta'in ala muriddin wad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Atas berkat dan rahmatnya, insya Allah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari virus COVID-19. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 6, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hari Narendi MPD, selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perihal betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan yang akan saya beri judul Take Care of the Earth, Save the Human. Teman-teman, kita sama-sama tahu di era globalisasi ini banyak sekali dampak yang bermunculan dari proses produksi konsumsi hingga menghasilkan karbon yang tinggi yang mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut mengakibatkan bumi kita semakin panas. Sumber daya material limbah sampah yang terbuat dari bahan minyak bumi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dipakai, dan dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi dan hanya menguntungkan satu pihak tertentu. Di negara-negara berkembang, seperti contohnya negara kita, Indonesia, banyak sekali limbah plastik yang jelas masih menjadi permasalahan utama, khususnya ibu kota Jakarta. Demikian dengan limbah plastik yang sangat berbahaya, dengan mudahnya dibuang di sungai ataupun dibakar, itu sangat tidak efektif. Karena mengapa? Dengan dibakar akan menghasilkan gas-gas yang tidak baik untuk udara. Yang kedua, mencemari lingkungan. Mengapa demikian? Karena sampah plastik mengandung zat-zat atau mikroorganisme yang sulit untuk diuraikan. Jika sampah plastik dibuang sembarangan, akan mengakibatkan yang pertama, saluran air akan tersumbat. Yang kedua, berbahaya untuk manusia. Dan yang ketiga, merusak ekosistem hewan. Mengapa? Karena bila ataupun tidak di sungai pasti ada kehidupan. Jika sampah dibuang dengan sembarangan, jelas akan merusak ekosistem di dalam sungai. Atau ada yang bertanya, bagaimana jika sampah plastik dibakar? Efeknya pun akan sama saja. Ketika sampah plastik dibakar, akan menimbulkan asap-asap yang sangat beracun untuk kesehatan masyarakat yang menghirupnya. Maka dari itu akan timbul apa? Jelas, penyakit diantaranya kanker, hepatitis, gangguan pernafasan, pembengkakan hati, dan dapat memicu rasa depresi. Jika dilihat, banyak sekali ya hal buruk yang akan terjadi jika satu sampah saja kita tidak buang pada tempatnya. Bukankah hal yang mudah jika kita melakukan kebaikan pada bumi ini demi kenyamanan manusia di dalamnya? Diperkirakan sekitar 500 juta hingga 1 miliar sampah plastik digunakan setiap tahunnya di seluruh dunia. Coba teman-teman bayangkan, jika sampah plastik ditumpuk, kira-kira dapat membungkus seluruh permukaan bumi. Ya, begitu fantastisnya sampah di sekitar kita. Itu baru membahas sampah, yang jelas dapat merugikan kita dan merusak bumi. Sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disangka lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi satu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut.
di negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa untuk melakukan kegiatan yang bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Namun, energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup, karena lingkungan tempat hidup sama saja dengan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain, karena setiap negara sangat berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita uraikan hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup, seperti pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai negara. Suhu udara permukaan air laut naik yang bisa menghilangkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang terjadi di beberapa tempat, termasuk negeri ini, semua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik, sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Akibat pemanasan global, yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Menurut sumber yang saya baca, yaitu Radar Surabaya.Jawa Pos Juni 2021, terjadi banjir di kawasan pesisir kota Surabaya yang menyebabkan para nelayan di kawasan Kinjeran dan di sekitarnya pun kompak tidak melaut. Curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Karena dengan pemanasan global, akibatnya kerusakan lingkungan seperti ini mungkin akan semakin parah. Akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup, termasuk kita. Dan menjadi lebih tipis. Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia. Hingga tahun 19 masih tersisa banyak air, tidak seperti foto tahun 2014, di saat beberapa bagian benar-benar mengering. Danau Pupo yang menjadi danau terbesar kedua di Bolivia dan menjadi sumber daya perikanan yang penting bagi masyarakat lokal juga memiliki nasib yang sama. Lihat saja perbedaannya dari foto yang diambil NASA pada 2013 dan 2016 ini. Padahal danau ini membentang seluas hampir 3.000 km persegi. Selain Laut Aral dan Danau Pupo, ada juga danau yang menjadi dampak perubahan iklim, yaitu Danau Powell yang membentang dari Arizona sampai Utah. Foto tahun 1999 menunjukkan ketinggian air mendekati kapasitas penuh. Namun kekeringan melanda daerah ini sehingga air danau menyusut 58% pada 2014. Daerah gurun biasanya kering, jangankan salju, air hujan saja jarang turun. Namun salju turun di tepi barat laut gurun Sahara Afrika pada pertengahan Desember 2016 lalu dan merupakan hal yang sangat jarang terjadi di daerah itu. Pada Juli 2016 lalu, sebuah lidah gletser runtuh dan mengirimkan aliran es serta batu yang sangat besar ke lembah sempit di Aru Range, Tibet. Ini merupakan salah satu longsoran es terbesar yang pernah tercatat dan meninggalkan puing-puing setebal 30 meter. Okjokul, sebuah gletser di puncak gunung berapi Ok di Islandia, mencair karena perubahan iklim. Menurut NASA, sebuah peta geologi tahun 1901 menunjukkan Okjokul terbentang sekitar 24 km persegi. Penyebab terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil secara besar-besaran. Itu berakibat terjadinya rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dalam diselenggarakannya pengurangan bahan bakar fosil, mengurangi efek rumah kaca, diganti menggunakan bahan bakar gas alam secara ekonomis. Bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara, hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Lalu, dari berbagai macam banyak kerusakan yang kita timbulkan, ada tidak ya penanganan yang dilakukan oleh negara kita? Jelas ada, yaitu AMDAL, singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 mengenai analisis dampak lingkungan hidup. Adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dimaksud dalam suatu kegiatan AMDAL ini. Adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap para lingkungan hidup serta dapat menyebabkan dampak terhadap perubahan lingkungan hidup. Saya akan membahas mengenai salah satu sektor usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan AMDAL, yaitu mengenai eksplorasi pertambangan, khususnya batu bara. Kegiatan wajib AMDAL memiliki kriteria sebagai berikut. Ada 4 kriteria. Yang pertama, ubah bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksplorasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemboran dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya selama proses dan kegiatannya. Salah satu kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu kegiatan pertambangan dan pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai PT Mitra Bara Adi Perdana, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan tambang batubara di Manilau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Group Mitra. Ini adalah Idemitsu, kosan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Adapun pelanggaran AMDAL yang dilakukan pada perusahaan ini yang dilaporkan pada tahun 2019, yaitu satu perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500 ton per tahun menjadi 4 juta ton per tahun di area seluas 1930 hektar, sehingga kedua air Sungai Manilau ini warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang waktu lebih 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, mandi. Tadinya Sungai Manilau ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Oleh karena itu, banyak warga yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Yang ketiga, aktivitas nambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan. Yang berada, contohnya itu seperti burung, itu sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu, masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Peranan AMDAL dalam kasus ini yaitu eksploitasi operasi produksi batubara. Kapasitas yang sesuai dengan AMDAL yaitu kurang dari 1 juta ton per tahun. Jumlah pemindahan material ini akan berpengaruh besar terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Luas perizinan untuk luas tanah ini yaitu kurang dari 200 hektar. Serta luas daerah terbuka untuk pertambangan yaitu kurang dari 50 hektar yang dihitung berdasarkan kumulatif per tahun. Yang kedua, diperlukan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pasal 9 Nomor 38 Tahun 2019 yang pada pasal ini mencakup kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami dan kegiatan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah dan bahan berbahaya serta beracun.
Ini adalah salah satu contoh kebijakan perlindungan lingkungan hidup UU 32 tahun 2009, yaitu prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Menjaga lingkungan hidup, udara, air, lahan, dan laut tetap dalam kondisi baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan seluruh warga negara. Kedua, memastikan segala kebijakan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, dan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan Dari berwawasan lingkungan. pemaparan yang saya sampaikan, terdengar sangat miris dengan apa yang dilakukan manusia pada lingkungan dan bumi ini. Hal ini sebenarnya mereka pun tahu dengan dampak yang fatal bagi makhluk hidup, tapi enggan memperdulikannya. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan yaitu tanamkanlah rasa cinta terhadap lingkungan pada diri kita dan mulailah menjaga lingkungan dari hal terkecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mencoba menjaga kebersihan lingkungan tempat Anda tinggal demi kenyamanan Anda. Setelah itu, marilah kita gerakan kecintaan kita terhadap lingkungan lebih besar agar dapat menyelamatkan bumi dan juga manusia di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.